Oke, kita akan kerjakan tugas dari grup Matematika Indonesia. Namanya grup FB Matematika Indonesia. Matematika Indonesia. Pengirim namanya Rizal. Jadi kalau kalian mau lihat berarti tinggal ada namanya FB baru buka YouTube-nya. Oke, soal yang pertama ada 2 soal saja. Soal yang pertama itu limit X itu mendekati 0 untuk fungsi dari 8X dikuadratkan dibagi dengan 1 dikurang cos X, sehingga kita peroleh, kalau kita substitusi langsung berarti, kita tulis soal nomor 2 dulu. Soal nomor 2 itu limit X mendekati pi per 4 itu untuk fungsi dari cos 2X dibagi dengan sin X dikurang cos X, sehingga kita selesaikan untuk yang nomor 1. Kalau misalnya kita substitusi langsung berarti 8 dikali 0 kuadrat dibagi dengan 1 kurang cos 0, sehingga di sini 0 dibagi dengan 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0. Nah, kemudian yang soal nomor kedua, ini kan bentuk tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. 0 per 0 kan tidak terdefinisi karena bentuknya bentuk pembagian dengan 0. Di dalam matematika kan tidak boleh pembagian dengan 0. Berarti kita harus selesaikan untuk mendapatkan hasil dari fungsi tersebut. Berarti kalau 0 per 0 kita selesaikan, berarti limit X mendekati 0 untuk 8X kuadrat dibagi dengan 1 dikurang cos X dikali dengan, kalau kita kerjakan akar-akar kan kalau positif kita kalikan dengan negatif. Ini seperti kita merasionalkan. Biasa disebut dengan merasionalkan, berarti sini 1 ditambah cos X dibagi dengan 1 ditambah cos X, sehingga kita peroleh limit X mendekati 0 itu sama dengan 8X kuadrat dikali dengan 1 ditambah cos X dibagi dengan 1 min cos X, 1 kali 1, 1 kali sini positif cos X, min cos X kali 1, dari sini berarti min cos X, terus min kali plus, min cos kali cos, cos kuadrat X, sehingga ini bisa kita coret, kita punya yang sisa adalah limit X mendekati 0 berarti 8X kuadrat dikali 1 ditambah cos X dibagi dengan 1 dikurang cos kuadrat X, atau sama dengan, kita lanjut bebas saja. Limit X mendekati 0 itu
8x kuadrat dikali dengan 1 ditambah cos X. Sehingga 1 dikurang cos kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X. Karena apa? Karena ini itu adalah bentuk dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, kalau kita punya sin kuadrat X, itu berarti 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga kita bisa lanjutkan, sehingga kalian juga tidak bertanya dapatnya dari mana. Nah, bentuk seperti ini, ketika kita substitusikan 0, bentuk seperti ini kita substitusikan 0 lagi, tetap nanti dia berbentuk pembagian dengan 0. Nah, kita ingat rumus yang bilang bahwa kalau misalnya kita punya limit X mendekati 0 untuk sin X dibagi dengan X itu sama dengan 1. Maka ini untuk limit sin X bagi X itu sama dengan 1. Maka kita punya limit ini selanjutnya. Kita bisa tulis limit X mendekati 0 untuk 8x kuadrat itu dibagi dengan sin sin X dikali dengan 1 ditambah dengan cos X dikali dengan sin X. Sehingga kalau kita selesaikan, kita kasih ke atas, kita selesaikan di sini, berarti kita peroleh sudah 1 sin 8x kuadrat dibagi dengan sin X dikali dengan 1 tambah cos X dibagi dengan sin X. Kita harus cari supaya kita bisa kembali ke rumus yang ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti setiap pembilan dan penyebutnya dari limit ini kita bagi dengan 1/x. Sehingga sini kita peroleh limit X mendekati 0 untuk 8x kuadrat kita kalikan dengan separ X sin X kita kalikan dengan separ X. Kemudian 1 ditambah dengan cos X kita kalikan dengan separ X. Kita bagi dengan sin X kita kalikan dengan separ X. Sehingga kalau kita selesaikan berarti limit X mendekati 0, 8x kuadrat. 8x kuadrat dibagi dengan X. Dibagi dengan, tadi kita punya rumus ini. Kita punya rumus ini. Kita gunakan di sini, berarti kita punya sini 1. Dikali dengan, ini kan satu kesatuan. Berarti 1 ditambah dengan cos X dibagi dengan X, ini dibagi dengan 1. Nah, ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Kita bagi semua dengan 1. Oh, maaf, sin X per X itu sini 1. Oh, tidak. 1 ditambah cos X dibagi dengan cos X.
dibagi dengan sin, ya benar sudah sin X kali dengan sebar X itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita selesaikan, kita peroleh limit X mendekati 0. Ini kalau kita selesaikan berarti 8X kuadrat per X. Nah, dikali dengan 1 ditambah cos X dibagi dengan X. Berarti kita selesaikan lagi limit X mendekati 0. Kemudian X1 kita coret, 1 kita coret, berarti tinggal 8X dikali dengan 1 ditambah cos X dibagi dengan X sama dengan limit X mendekati 0, 8X1 ditambah cos X dibagi dengan X, kita coret sehingga kita punya limit X mendekati 0. Di sini 8 dikali 1 ditambah cos X. Nah, kemudian kita selesaikan lagi limit X mendekati 0. Nah, di sini kita bisa langsung substitusi saja. Berarti di sini itu 8 dikali 1 ditambah cos 0. Berarti di sini 8 dikali dengan 1 ditambah cos 0 itu 1. Berarti kita peroleh 8 kali 2 sama dengan 16. Aduh. Kemudian kita kerja. Nah, jadi kita punya kesimpulan bahwa limit X mendekati 0 untuk 8X kuadrat dibagi dengan 1 dikurang cos X itu sama dengan 16. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Ini bisa kita namakan cara 1. Cara pertama. Kemudian kita lihat untuk cara yang kedua. Cara yang kedua juga itu lebih gampang. Tapi asal yang penting kalian tahu rumusnya saja. Nah, cara yang kedua ini kita pakai pen yang beda. Nah, kalau cara yang kedua begitu simpel dan pendek. Cara yang kedua, kan kita punya limit ini. Limit X mendekati 0 untuk 8X kuadrat dibagi dengan 1 dikurang cos X. Nah, sehingga kita kalau selesaikan berarti limit X mendekati 0, 8X kuadrat, kita punya kan 1 kurang cos X. Berarti kita bisa ubah menjadi 8X kuadrat. Nah,
Ini kan 1 kurang cos X. Berarti kita bisa ubah menjadi 2 sin kuadrat 1. Berarti setengah dari 1 itu 1 setengah. Kita punya 1 setengah. Sini 1 setengah. Kemudian kita selesaikan lagi, berarti limit X mendekati 0. Kita punya kan sini, kita uraikan, berarti 8/2. Dia kan konstanta, kita bisa keluarkan, berarti 8/2. Kemudian kita punya yang sisa itu adalah limit X kuadrat dibagi dengan sin kuadrat X. Kita tulis 8, X kuadrat dibagi dengan sin kuadrat setengah. Berarti kita bisa langsung kalikan, sini kan X kuadrat kemudian 1 setengah. Berarti di sini ya, 2 berarti kalian ini kan 1, berarti limit 8/2 limit X mendekati 0 untuk X dibagi dengan sin 1 setengah dikali dengan X sin 1 setengah. Sehingga X sin 1 setengah kita peroleh 1, kita ambil koefisiennya, berarti 8/2 dikali dengan limit X dari sin setengah kan sini 1. Ini kan 1/2. Ini kan 1. Kemudian sini 1/2. Berarti kita punya 1/2 dikali dengan 1/2. Berarti 8/2 dikali sini 2 dikali 2. Sehingga kalau kita coret tinggal yang sisa adalah 8 dikali 2. Itu juga sama dengan 16. Sehingga hasilnya 16 sama 16. Berarti itu yang limit. Jadi limit X mendekati 0 untuk 8. X kuadrat dibagi dengan 1 dikurang cos X itu sama dengan 16. Oke, itu soal nomor 1. Kita pindah kerjakan soal nomor 2. Soal nomor 2 itu limit X mendekati pi/4 cos 2X sin X per cos X. Nah, kita bersihkan dulu. Oke. Soal nomor 2 itu limit X mendekati pi/4 cos 2X dibagi dengan sin X dikurang cos X. Nah, kalau di sini juga kita substitusi langsung, berarti nanti kita peroleh cos 2 pi/4 dibagi dengan sin pi/4 dikurang
cos pi per 4 atau sama dengan sini cos kemudian 2 per 4 kita peroleh pi per 2 dibagi dengan sin pi per 4. Kalau sin pi per 4 berarti kita punya 1 per 2 akar 2 dikurang sin pi per 4 cos pi per 4 juga 1 per 2 akar 2 akar 2 sehingga cos pi per 2 itu sama dengan 0. Nah, sin pi per 2 dikurang dengan sin pi per maaf 1 per 2 akar 2 dikurang dengan 1 per 2 akar 2 itu juga 0. Nah, di sini juga kita perlu bentuk yang tidak terdefinisi pembagian dengan 0. Nah, berarti kita harus cari supaya dia itu tidak membagi dengan 0. Nah, berarti kita lakukan penyelesaian selanjutnya. Karena dia pembagian dengan 0, berarti kita cari uraikan rumus tersebut supaya tidak membagi dengan 0. Berarti limit X mendekati pi per 4. Selanjutnya, karena kita sudah punya seperti begitu, berarti kita selesaikan dengan ini. Ini kan plus, sama seperti soal nomor 1, berarti cos 2x dibagi dengan sin x dikurang cos x dikali dengan sin x ditambah cos x dibagi dengan sin x ditambah cos x. Berarti kita punya limit x mendekati pi per 4 dikali cos 2x dikali dengan sin x ditambah dengan cos x dibagi dengan sin x kali sin x sin kuadrat x. Sin x kali cos x berarti plus sin x kali cos x. Min cos kali ini berarti min cos x dikali sin x. Min cos x dikali cos x berarti min cos kuadrat x. Sehingga kita punya ini habis, sisanya itu limit x mendekati pi per 4 tinggal cos 2x dikali dengan sin x ditambah dengan cos x dibagi dengan sin kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Nah, sin kuadrat x dikurang dengan cos kuadrat x. Kalau cos kuadrat x dikurang dengan, ini kita lihat. Kalau cos kuadrat x dikurang dengan
sin kuadrat X, itu baru hasilnya sama dengan 2X. Kita bisa akalin ini supaya dia berbentuk seperti nanti yang kamu ke cos X, kemudian baru sin X. Berarti kan bentuknya begini, berarti limit X mendekati B per 4 kita manipulasi, berarti sini cos 2X dikali dengan sin X ditambah dengan cos X. Sehingga kita peroleh di sini kalau kita keluarkan min berarti ini. Berarti sini maaf sabar dulu. Kita hapusin dulu. Kemudian kita tulis. Nah, kita tulis ini menjadi min cos kuadrat X ditambah dengan sin kuadrat X. Nah, kemudian kita selesaikan limit X mendekati limit. Ini kan sama. Sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X sama dengan min cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Jadi yang sini positif, yang ini negatif. Berarti kita punya pi per 4, kemudian cos 2X dikali dengan sin X ditambah dengan cos X menjadi minnya dikeluarkan. Min dikeluarkan berarti tinggal cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Sehingga kita punya adalah limit X mendekati pi per 4 itu sama dengan cos 2X dikali dengan sin X ditambah dengan cos X dibagi dengan min cos 2X. Sehingga karena di atas juga 2X, di bawah juga 2X, kita bisa coret. Coret. Sisanya itu adalah limit X mendekati pi per 4 dikali sin X ditambah cos X. Sini min 1. Min berarti kita tinggal masukkan min, kemudian sin X berarti sin pi per 4 ditambah cos pi per 4 sama dengan min 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2 sama dengan min 2/2 berarti habis 1 tambah 1 2/2 1 berarti tinggal negatif akar 2. Jadi kita punya kesimpulan bahwa limit X mendekati pi per 4 itu sama dengan
untuk cos 2x dibagi dengan sin x dikurang cos x itu sama dengan negatif akar 2. Iya. Sekian dan terima kasih. Itu 2 soal yang dikirim di Facebook Grup Matematika Indonesia untuk kita kerjakan. Jika ada pertanyaan, jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komentar. Terima kasih.